Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an warzuqna fahman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min nafsin la tashba' wa min qalbin la takhsha' wa min da'watin la yustajabu laha. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk ke pembahasan bab 95, hadis nomor 187. Setelah sebelumnya kita membahas tentang masalah kisos seorang budak apabila tuannya menyakiti budak tersebut, maka disunahkan bagi budak tersebut untuk mengkisos tuannya di dunia. Dan di antara cara untuk melunasi atau menebus kesalahan terhadap budak dengan cara apa? Dengan cara membebaskan budak tersebut. Sampai-sampai kata Rasul alaihissalam, kalau seandainya engkau tidak membebaskan budak tersebut, maka neraka akan memakan dirimu. Intinya seperti itu. Maka meskipun sebenarnya boleh nggak dibebaskan, hanya sekitar kisos, tapi karena ketakutan para sahabat terhadap hari akhir, hari pembalasan, maka mereka lebih memilih jalur aman, yaitu membebaskan budak. Dan jelas itu timbul disebabkan karena ketinggian atau tingginya iman dan ketakwaan mereka terhadap hari akhir. Karena para jamaah, di antara faedah kuatnya iman terhadap hari akhir adalah membuat kita itu menjadi senantiasa ingat bahwa semua akan ditanya, akan membuat kita semakin hati-hati dalam menjalani kehidupan ini, karena kita beriman pada hari akhir. Tapi kalau iman pada hari akhir sekedar di mulut, ya nggak ada faedahnya apa-apa. Tapi kalau beriman pada hari akhir itu menghujam dalam hati, maka akan menjadi suatu perenungan, akan menjadi suatu kehati-hatian dalam mengayunkan kaki, dalam melangkah untuk menempuh kehidupan di dunia ini. Karena kita tahu akan ada hari akhir, akan dibangkitkan dan akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian bab 95, yaitu uksuhum mimma talbisun. Bab uksuhum, pakaikanlah mereka, berilah mereka pakaian mimma talbisun, dari apa-apa yang kalian pakai. Maksudnya bagaimana? Maksudnya tuan diperintahkan atau disunahkan untuk memberikan kepada budak itu pakaian sebagaimana pakaian yang dia pakai. Nanti kita akan jelaskan apa cuma pakaian saja, karena syariat Islam itu terkadang berkaitan dengan yang lain. Haddatsana Muhammad ibnu Abbad qala haddatsana Hatim ibnu Ismail an Yaqub
dari Ya'qub an Mujahid, dari Mujahid, Abi Hazra an Ubadah ibn al-Walid ibn Ubadah ibn Samit qala, dari Ubadah bin Walid bin Ubadah bin Samit qala, ini Ubadah bin Walid dia bercerita, kharajtu ana wa abi natlubul ilma fi hadal hayy minal ansar. Suatu ketika aku pernah keluar bersama bapakku. Bapaknya siapa ini? Ubadah. Berarti siapa namanya? Al-Walid. Aku pernah keluar bersama bapakku, yakni Al-Walid, untuk mencari ilmu kepada salah seorang Ansor yang masih hidup. Berarti sahabat Ansor, sahabat Nabi SAW. Karena Ubadah bin Walid ini adalah seorang tabi'in, maka dia pergi bersama bapaknya untuk mencari seorang sahabat Ansor fi hadal hayy, di sebuah desa, di sebuah kampung. Barangkali dia mendengar, oh di kampung A ternyata ada seorang sahabat Ansor yang masih hidup, ayo kita datangi dia untuk kita ambil ilmunya. Qabla an yahlaku, sebelum mereka semua wafat. Fakana awwalu man laqina Abul Yasar, maka orang pertama yang kami temui di kampung tersebut adalah seseorang yang bernama Abul Yasar, sahibun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini salah harokat ya, bukan sohibah tapi harusnya sohibu. Kenapa kok sohibu? Karena depannya abu. Kalau depannya aba maka menjadi sohibah. Kalau depannya abu maka sohibu. Di sohibun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah seorang yang pernah bersahabat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu gulamun lahu, dan dia dan bersamanya ada seorang budak. Wa ala Abil Yasar burdatun wa ma'afir, dan Abu Yasar ini dia memakai pakaian sejenis burda dan pakaian sejenis ma'afiri. Jadi dia pakai dua helai pakaian, burda dan ma'afiri. Wa ala gulamihi burdatun wa ma'afiri, dan budaknya juga sama, pakai burda dan pakai ma'afiri. Faqultu lahu, lantas aku berkata kepada Abu Yasar. Siapa yang berkata ini? Ubadah bin Al-Walid. Ya ammi, wahai pamanku, lau akhadta burdata gulamika wa a'taitahu ma'afirika, seandainya engkau mengambil burda milik budakmu dan engkau berikan kepada dia ma'afirimu, au akhadta ma'afiriyahu wa a'taitahu burdataka, atau engkau mengambil ma'afirnya dia dan memberikan burdahmu, kanat alaika khillatun wa alaihi khillatun, maka engkau telah memakai perhiasan atau dia juga memakai perhiasan. Maksudnya gimana? Gini loh Pak, Abu Yasar itu dia pakai dua kain, burda sama ma'afir. Budaknya juga pakai burda sama ma'afir. Kenapa nggak ditukar burda semua atau ma'afir semua? Paham ya? Kenapa kamu tidak mengambil ma'afir budakmu dan kamu berikan burdamu kepada budakmu, sehingga budakmu ini pakai burda semua dan kamu pakai ma'afir semua? Atau sebaliknya, kenapa kamu nggak kasih dia ma'afirmu dan kamu ambil burdahnya dia, sehingga kamu pakai burda semua dan dia pakai ma'afir semua, sehingga pakaiannya pas, nggak compang camping, nggak sesean gitu loh. Paham ya? Dilihat itu pas, burda semua, yang itu ma'afir semua, nggak sesean, satu burda satu ma'afir, satu burda satu ma'afir. Kenapa nggak seperti itu? Itu maksudnya. Famasakha ro'si, lantas Abu Yasar ini memegang kepalanya.
Wa qala Allahumma barik fi. Ya Allah, barik fi. Semoga Engkau memberkainya. Memberkainya maksudnya memberkahi si Ubadah bin Walid ini. Ya bana akhi, wahai anak saudaraku, basaru ainayya hataini. Sungguh kedua mataku ini telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa sam'u udunayya hataini. Dan kedua telingaku ini telah mendengar secara langsung sabda Nabi alaihi wasallam. Dia seorang sahabat, maka dia pernah mendengar dan melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kira-kira ada enggak sahabat yang tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ada enggak? Kenapa ada, kenapa enggak ada? Nah, kalau enggak melihat tidak dikatakan sahabat. Karena syarat sebagai sahabat dia harus melihat secara langsung Nabi alaihi wasallam. Meskipun dia hidup sezaman dengan Nabi, kalau dia enggak pernah lihat sama Nabi, enggak pernah lihat Nabi, maka dia tidak dinamakan sahabat. Atau dia sezaman dengan Nabi tapi dia enggak beriman sama Nabi, maka tidak dinamakan sahabat. Sehingga sahabat syaratnya berapa? 1, beriman. 2, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3, dan mati di atas keimanan, enggak murtad, mati di atas keimanan. Makanya dalam hal ini Uwais Al-Qarni bukan seorang sahabat, dia masuk ke tabi'in. Padahal Uwais Al-Qarni itu hidup di zaman Nabi SAW, tapi dia tidak sempat ketemu sama Nabi. Maka Uwais masuk ke dalam jajaran tabi'in. Sebab dia Uwais bertemu dengan sahabat. Wa wa'ahu qalbi, dan aku memahami ucapan Nabi SAW itu dengan hatiku. Yaqulu An-Nabi SAW yaqulu, di mana Nabi SAW pernah bersabda, at'imuhum mimma ta'kulun. Berilah makan mereka pada apa-apa yang engkau makan, pada makanan yang engkau makan. Waksuhum mimma talbasun, dan pakaikanlah mereka dengan pakaian yang engkau pakai. Wa kana an u'tiyahu min mata'id dunya ahwanu alayya min an ya'khuda hasanati yaumal qiyamah. Nah ini Masya Allah, lihat ini bagaimana ucapan Abu Yasar, sahabat, dan kita sudah baca sebelumnya bagaimana sifatnya para sahabat. Ini luar biasa. Loh Ustaz, ini kan cuma satu orang. Iya, satu orang itu kadang mewakili banyak orang. Lihat apa kata Abu Yasar. Maka Abu Yasar mengatakan, wa kana an u'tiyahu min mata'id dunya. Aku memberi budak tersebut min mata'id dunya, dari perhiasan dunia, ahwanu alayya, itu lebih ringan dariku, lebih ringan untukku dibanding aku harus memberinya kebaikanku pada hari kiamat. Tayyib. Apa maksudnya? Aku memberi budak ini dari pernak-pernik dunia. Apa yang diberikan Abu Yasar tadi? Pakaian. Terus sama apa lagi? Makanan. Aku memberi dia makanan, kita artikan begitu. Aku memberi dia makanan, aku memberi dia pakaian, atau apapun itu dari perhiasan dunia, itu lebih ringan bagiku dibanding aku harus memberinya kebaikan atau pahala di hari kiamat. Ini menunjukkan bahwa dunia di mata para sahabat itu tempatnya di bawah telapak kaki. Meskipun bisa jadi burda dan ma'afir ini harganya mahal, tapi bagi dia itu lebih ringan dibanding aku harus kasih budakku nanti apa? Pahala di hari kiamat. Dan para jamaah, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah yang pertama, hubbus sahabah radhiyallahu anhum lil ilmi wa rihlatuhum fi talabi, yaitu kecintaan para sahabat terhadap ilmu
terhadap belajar. Gak ada orang yang lebih suka belajar dibanding para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa rihlatuhum fi talabi, dan berpergiannya mereka untuk mencari ilmu, pengembaraan mereka untuk mencari ilmu, kecintaan mereka terhadap pengembaraan mereka mencari ilmu. Lihat bagaimana Ubadah bin Walid dan bapaknya, berdua anak dan bapak, pergi bareng-bareng untuk mencari ilmu. Karena dia mendengar bahwa ada seorang sahabat Ansor yang masih hidup di seberang sana. Karena waktu itu, karena di zaman tabi'in, maka mereka harus bergegas. Kalau enggak, maka para sahabat ini keburu apa? Keburu meninggal semua. Makanya di antara motivasi Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan kepada teman-teman sebayanya, ayo kita pergi kepada para sahabat senior, kita belajar kepada mereka, mumpung mereka masih hidup, katanya gitu. Maka teman-temannya tadi nggak mau pergi, yang pergi cuma Ibnu Abbas. Maka menjadilah yang paling alim di antara teman sebaya siapa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Maka ini menunjukkan bagaimana cintanya sahabat terhadap ilmu dan cintanya mereka mengembara untuk ilmu. Sebagaimana riwayat yang sudah saya sampaikan sebelum-sebelumnya tentang Jabir bin Abdullah, ketika dia mendengar satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Unais di negeri mana? Masih ingat? Mesir. Kemudian dia membeli onta, dia ikat kencang ontanya, dia pacu ontanya, dia berjalan dari Madinah ke Mesir selama sebulan. Itu hanya dalam rangka untuk mendapatkan satu hadis Pak, satu hadis doang, satu hadis saja. Sampai di sana dia mengatakan apa? Haditsun alladzi sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sebuah hadis yang kau dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa khasyitu, maka aku khawatir aku yang mati atau engkau yang mati duluan. Dia khawatir enggak bisa dengar. Maka langsung disebutkan hadisnya oleh Abdullah bin Unais. Inilah para sahabat. Jadi kadangkala kalau antum berangkat kajian, ke suatu kajian tiba-tiba nggak jadi kajian, ustadznya udur, tapi antum nggak tahu, kecelek kan? Jangan sedih, karena kita cinta ilmu. Atau mungkin yang lain, kadang ada di antara kita, ikhwan-ikhwan kita ini yang pele-pele ustadz, sing ado ditekani, sing cedek nggak ditekani tuh, pele-pele ustadz. Lek lokal gak gelem, lek gak LC gak gelem. Yo, menengko Zakaria SAG ora gelem, kudune LC gitu ya. Oh ini aja ustadznya, ustadz siapa? Ustadz fulan. Ustadz mana? Madinah. Oh Madinah, datang. Enggak. Ini namanya, ini salah. Ini bukan prinsip dalam belajar. Bukan prinsip dalam belajar. Orang kalau cinta ilmu, dia mendengar ilmu ada di mana, siapapun yang menyampaikan dia datang. Karena dia mendengar aja ilmu. Perhatikan hadis tadi itu. Ubadah bin Walid, dia mendengar ada seorang sahabat Ansor di sebuah desa. Siapa nama sahabatnya itu? Enggak ada. Enggak ada yang tahu. Disebutkan sahabat Ansor di hadis. Enggak ada yang tahu siapa namanya. Ya kan? Tapi karena dia mendengar ada ilmu di sana, dia datang. Keburu ini orang alim ini meninggal. Artinya siapapun yang mengajar, kalau dia memang kompeten di bidangnya, datang. Justru bukan termasuk adab kalau yang lokal nggak datang, yang dari luar datang, yang dari luar kota datang, godok penuh di masjid. Dan ketika rutin datang, rutin ada kajian rutin membahas ilmu secara taksil, secara terperinci, secara tadarruj berurutan, dia nggak datang. Nah ini keliru. Ini bukan prinsip seorang thalibul ilmi. Prinsip seorang thalibul ilmi adalah bagaimana prinsipnya para sahabat. Di mana ada ilmu dia datang, karena dia berharap faedah di situ. Kalaupun dia tidak mendapatkan faedah, paling enggak dia mendapatkan apa? Keberkahan dan pahala di situ. Nah seperti itu. Nah jadi pelajaran pertama adalah kecintaan para sahabat terhadap ilmu. Terus pelajaran yang kedua adalah
kekhawatiran para sahabat untuk dikisos oleh budaknya pada hari kiamat. Kekhawatiran para sahabat untuk dikisos oleh budaknya pada hari kiamat. Kemudian pelajaran yang ketiga jamaah, anjuran atau penekanan untuk bermuamalah dengan cara yang baik dan diridhoi ma'al mamluk bersama budak bisifatin ammah sebagaimana pada umumnya, wa fil it'ami wa ilbas, dan dalam masalah pakaian dan dalam masalah makanan. Ini luar biasa Islam ini. Jadi meskipun status dia seorang budak, tetap dia diperlakukan sama. Jadi kalau panjenengan melihat sirah Nabawi, maka orang-orang yang semangat untuk masuk Islam itu kebanyakan budak dan masakin. Orang-orang apa? Para budak dan orang-orang miskin. Kenapa? Karena ketika Islam datang, promosi Islamnya apa? Promosi Islamnya itu apa? Menyamaratakan derajat budak. Ini membuat geram orang-orang kafir Quraisy. Loh, kok kita disamakan kayak budak? Akhirnya yang masuk Islam kebanyakan para budak. Nah, ini juga termasuk contoh. Jadi meskipun budak ini bawahan kita, kita diperintahkan untuk memberi makan mereka sebagaimana kita makan, memberi pakaian mereka sebagaimana kita pakai, meskipun ini nggak wajib. Artinya nggak wajib, nggak harus kita kasih makan dia seperti kita makan, nggak harus. Misalkan kita makan Kentucky, kita belikan dia Kentucky juga, nggak harus. Misalkan kita pakai gamis harga 1 juta, kita belikan juga dia harga gamis 1 juta, nggak harus. Tidak harus. Tapi kalau mau yang afdol seperti itu, karena memang di antara kesempurnaan iman adalah mencintai saudara sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Rasul alaihissalam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak dikatakan beriman salah seorang di antara kalian hingga kalian mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Jadi memberi pakaian dengan pakaian yang dia cintai, memberi makanan dengan makanan yang dia cintai, tidak memberi pakaian dengan pakaian yang dia nggak suka, tidak memberi makanan dengan makanan yang dia tidak suka. Meskipun boleh saja, tapi yang afdolnya adalah memberi makanan dengan makanan yang kita suka, memberi pakaian dengan pakaian yang kita suka. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma kasabatum. Wahai orang-orang beriman, infakkanlah dari apa-apa yang engkau hasilkan. Mimma akhrajna minal ard, dari apa-apa yang keluar dari bumi yang engkau hasilkan. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidihi illa an tu'minu fi. Dan janganlah engkau menginfakkan sesuatu yang engkau sendiri ngelirik saja nggak suka. Paham ya? Jangankan make ngelirik tok nggak suka. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, janganlah engkau menginfakkan sesuatu yang khabis, yang jelek, ya. Apa ya? Wala tunfiquna, apa tadi? Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidihi illa an tu'minu fi. Sedangkan kalian jangankan untuk mengambilnya, antuk midufi aja nggak mau, ngelirik tok gak seneng. Nah itu kata Allah, jangan kamu berikan barang seperti itu. Nah sama seperti ini, Rasul SAW mengatakan, engkau beri makan sesuai dengan makananmu, engkau beri pakaian dia sesuai dengan pakaianmu, meskipun itu tidak wajib, tapi itu afdol. Paham? Baik. Kemudian berikutnya adalah
Faedah yang keempat, ta'dimus sahabat anhum ahaditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa amalahum bima biha makallafahum dalik. Yaitu hadis ini mengajarkan kepada kita tentang pengagungan para sahabat terhadap ucapan Nabi alaihi salatu wasallam. Jangankan ucapan Nabi, mendengar namanya saja mereka mengagungkan. Bahkan dikatakan dalam kitab Tadhkiratus Sami' tentang adab seorang pencari ilmu, dikisahkan di situ bagaimana para salaf itu ketika mereka duduk santai dengan bersenden begini, kemudian mereka mendengar nama Nabi diucapkan, maka mereka bangkit, meninggalkan senderannya, menegakkan punggungnya. Dalam rangka apa? Menghormati siapa? Nabi SAW. Namanya Nabi SAW, namanya doang. Mereka sudah seperti itu. Nah, ini termasuk diantara adab pencari ilmu. Mana tadi? Nah, pengagungan sahabat terhadap hadis-hadis Nabi SAW dan pengamalan mereka dari hadis yang pernah mereka dengar. Jadi Ubadah bin Walid ini, Abu Yasar ini, dia pernah mendengar Nabi mengatakan at'imuhum mimma ta'kulun wa albisuhum mimma talbasun. Dia pernah mendengar Nabi mengatakan demikian, maka mereka langsung mempraktikkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terus faedah yang terakhir, enggak ada di hadis ini. Hadis yang kita baca tadi itu asalnya dari riwayat Muslim. Ketika Ubadah bin Walid memberikan kritik kepada Abu Yasar dengan masalah pakaian tadi, maka dalam hadis Muslim tadi itu dikatakan Abu Yasar mengelus kepala Ubadah bin Walid dan mendoakan kebaikan untuk Ubadah bin Walid. Kemudian Abu Yasar mengatakan kepada Al-Walid, ahada ibnuk, apa ini adalah anakmu? Itu sambil ngelus. Maka di sini bisa kita ambil faedah bahwasanya di antara sunnah para sahabat dan itu sunnahnya Nabi SAW, yaitu mengelus kepala anak kecil sambil mendoakan, gitu ya. Zan, antum pernah taklus enggak? Pernah ya, saksi lo ya. Ini ada saksinya ini. Ya, kalau aku enggak pernah, udah gede. Ya. Nah, ini di antara sunnah. Jadi ketika si Ubadah bin Walid dibilang, wahai pamanku, kenapa engkau enggak kasihkan saja burdahmu kepada dia dan kau ambil maafirnya? Atau sebaliknya, kenapa kamu enggak kasihkan maafirmu ke dia dan kamu ambil burdahnya? Ben podo ngono lho maksudnya. Oh iya ya, dia berkepikiran, dan Nabi juga pernah ngomong seperti itu. Maka dieluslah Ubadah bin Walid ini. Dan bisa jadi Ubadah ini sudah besar, bisa jadi dieluslah kepalanya dan mengatakan barakallahu fiik. Kemudian dia tanya, ahada ibnuk, apa ini anakmu, kata si Abul Yasar. Dan ini juga menunjukkan kepada kita bahwa orang tua itu harus legowo nerima kritikan anak kecil. Ngoten nggih. Enggak boleh mentang-mentang sudah tua, awakmu iku sapa sik cilik. Nah, itu enggak boleh. Lihat bagaimana Abu Yasar menerima kritikan anak kecil. Kalau memang kritikannya kalau memang kritiknya itu benar, ya sudah kita terima. Kalau memang kita salah, ya sudah kita terima. Jangan ego, jangan egois, jangan mentang-mentang udah tua, mentang-mentang udah alim enggak mau nerima, jangan. Bukan seperti itu adabnya. Lihat Abu Yasar enggak mengatakan pada Ubadah, kamu itu masih ingusan, tahu apa kamu tentang pakaian. Abu Yasar enggak ngomong seperti itu, dia dengarkan dulu. Jadi kalau ada anak kecil cerita, jangan disela. Ya, kadang ada orang tua, abi umi enggak didengarkan anaknya, sibuk ngomong sama orang lain. Ya, berhenti dulu ngomongnya, ngomong dulu, tanggapi anaknya dulu. Bentar ya Dik, aku lagi ngomong sama orang lain. Nanti habis ngomong, nanti adik boleh cerita. Nah, boleh seperti itu. Jangan dibiarin begini, abi umi kita sibuk ngomong. Nanti dia enggak mau curhat sama antum loh.
Anak kecil itu kalau nggak curhat sama orang tuanya itu bahaya loh Pak. Itu bahaya loh. Kalau ada anak nggak terbuka sama orang tua itu bahaya loh. Antum sebagai orang tua nggak akan tahu apa yang dirasakan oleh anak tersebut. Itu bahaya loh. Jadi mumpung anak itu mau cerita, antum dengerin. Itu justru merupakan bentuk perkembangan anak yang sangat bagus. Akan susah orang tua yang kenapa dia cerita bohong, dia nggak mau cerita ke orang tuanya tapi justru cerita ke orang lain. Itu bahaya loh. Yang seharusnya orang tua itu menjadi tempat yang nyaman untuk bercerita, tapi dia nggak mau cerita. Mungkin karena dia nggak pernah diajak curhat oleh orang tuanya, atau mungkin orang tuanya nggak dekat sama dia, atau mungkin orang tuanya kurang respon sama anak ini, sehingga dia lebih nyaman cerita sama orang lain. Nah, itu bahaya loh. Apa bahayanya? Karena orang lain nggak tahu apa-apa terhadap anak ini, dan bisa jadi solusi dari orang lain itu berbahaya buat anak ini. Tapi kalau orang tua paham karakter anak ini, dia bisa kasih solusi. Nah, Abu Yasar dia dengerin baik-baik ini kritikannya Ubadah bin Walid. Itu satu. Yang kedua, dia terima kritikannya Ubadah bin Walid. Itu dua. Yang ketiga, dia elus kepala Ubadah bin Walid. Dan yang keempat, dia doakan Ubadah bin Walid sebagai bentuk terima kasih atas kritikan dia. Gitu. Demikian juga faedah dari hadis ini yang terakhir, ini berlaku juga bagi karyawan, bagi bos, atau bagi panjenengan yang menyuruh orang lain untuk memperlakukan mereka sebagaimana manusia pada umumnya. Memanusiakan manusia, itu istilah kita. Memanusiakan manusia. Jadi meskipun Anda gaji dia, Anda suruh dia, bukan berarti Anda bisa semena-mena terhadap dia. Paham ya? Dia tetap seorang muslim, dia punya martabat, dia punya harga diri, dan dia punya hak. Bukan berarti kita boleh semena-mena terhadap dia. Lihat bagaimana Abu Yasar kepada budaknya, meskipun dia seorang budak, tidak menjadikan Abu Yasar semena-mena. Bahkan justru menjadikan Abu Yasar mau bertukar pakaian. Itu luar biasa pelajaran ya. Kemudian hadis nomor 188. Hadis dari Fadl bin Mubashir. Dia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil mamluk. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berwasiat tentang mamlukin, para budak, khairan, dengan kebaikan. Baik. Jadi saya artikan apa? Dahulu. Kenapa kok dahulu? Karena Jabir bin Abdullah ini masuk Islam di usia kanak-kanak. Ternyata ketika dia dewasa, dia masih mengingat apa yang diajarkan oleh nabinya. Ini menunjukkan apa Pak? Menunjukkan bahwa ilmu yang diberikan kepada anak yang usianya masih kecil itu lebih kuat, tertancap, dan lebih dia ingat dibanding ilmu yang diberikan ketika dia di usia dewasa. Di usia dewasa mungkin dia akan ingat, tapi tidak sekuat pesan-pesan, nasihat-nasihat yang diberikan kepada anak yang masih kecil. Makanya sering saya atau mungkin panjenengan akan mengingat, dulu bapakku pernah ngasih tahu aku seperti ini. Padahal kejadiannya udah puluhan tahun, udah meninggal itu bapak kita, tapi kita masih ingat nasihatnya. Ini menunjukkan bahwa nasihat yang diberikan untuk anak kecil itu lebih tertancap di dalam hati. Maka mumpung mereka masih kecil, banyak-banyak ngasih nasihat, dinasihatin terus. Karena anak kecil itu, dia ibarat, kata para ulama, dia ibarat batang yang masih hijau. Selama batang ini masih hijau, antum mau arahkan kemanapun dia bisa.
Tapi ketika batang ini sudah mulai menjadi coklat, antum arahkan ke kanan yang tadinya ke kiri, maka dia patah. Antum arahkan ke kiri yang tadinya ke kanan, maka dia patah. Tapi ketika dia masih hijau, antum pengen bentuk bonsai misalkan, oh saya ingin bentuk bonsai, saya ingin bentuk ini, maka diarahkan dulu terus diikat. Ketika dia dewasa, maka dia akan tetap bentuknya seperti itu. Maka anak-anak ini harus segera diarahkan sebelum dia menjadi batang yang coklat. Ini contoh dari Jabir bin Abdullah, dan banyak contoh sebenarnya kita sudah pernah lalui bolak-balik, tapi ada contoh lagi mumpung kita lalui contohnya. Ternyata kata Jabir, dulu Nabi pernah berwasiat terhadap budak untuk berbuat baik kepada budak. Apa isi wasiatnya? At'imuhum mimma ta'kulun, berilah makan budak tersebut dari apa, dari makanan yang engkau makan. Wa albisuhum min, ini min atau man, wa albisuhum min labusikum, dan berilah mereka pakaian min labusikum, dari pakaian kalian. Wala tu'addibu khalqallah azza wajalla, dan janganlah kalian menyakiti ciptaan Allah azza wajalla. Kemudian hadis yang terakhir, babu sibabul abid, bab celaan terhadap budak. Hadis dari Al-Ma'rur bin Suwaid, dia berkata, ra'aitu Abad-Dar wa alaihi khullatun wa ala gulamihi khullatun. Nah, ini luar biasa. Aku melihat Abu Dar, dan Abu Dar ini dia pakai perhiasan, maksudnya pakaian yang bagus. Wa ala gulamihi khullatun, dan ternyata budaknya juga pakai pakaian yang bagus. Jadi andaikan kita punya IRT, ya IRT, bukan IRT ya, ART. Kalau IRT kan ibu rumah tangga, ART asisten rumah tangga, maka beri dia pakaian yang bagus juga. Sekarang Anda mau tanya, budak sama ART ini tinggi mana derajatnya? Tinggi ART, ART bukan budak. Ya, tapi lihat bagaimana budaknya Abu Dar. Abu Dar pakai perhiasan, budaknya juga dikasih perhiasan. Gak dibedain oleh Abu Dar, sama-sama. Tugas budak hanya bekerja sama Abu Dar, tapi adapun urusan yang lain maka kita sama-sama manusia. Derajatnya juga sama. Maka Al-Ma'rur bin Suwaid ini tanya, fas'alnahu an dalik. Maka kami tanya ke Abu Dar tentang hal itu. Faqala, Faqala, lantas dia mengatakan, inni sababtu rajulan fasyakani ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mencela seseorang, lantas aku mengadukan hal itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan kepadaku, a'ayyartuhu bi ummi, apa engkau mengolokkan ibunya? Apa engkau mencela dia karena ibunya? Dalam hadis ini yang asli, di kitabnya yang asli ini karena ibunya hitam, maka dia olokkan budak ini. Paham ya? Karena ibunya seorang yang hitam, maka dia olokkan budak ini. Maka qultu na'am, aku mengatakan iya. Tsumma qala, lantas Nabi SAW mengatakan, inna ikhwanakum khawalukum, sesungguhnya budak-budak kalian itu berada di bawah tanggungan kalian. Ja'alahumullahu tahta aidikum, Allah menjadikan mereka di bawah kekuasaan kalian, di bawah urusan kalian. Faman kana akhuhu tahta yadayhi, maka barang siapa yang saudaranya atau budaknya berada di bawah kepengurusannya, falyut'imhu mimma ya'kulu, maka hendaklah dia beri dia makan sebagaimana makanan yang dia makan. Wa yulbishu mimma yalbasu,
dan memberi dia pakaian sebagaimana pakaian yang dia pakai. Wala tukallifuhum ma yaklibuhum, dan janganlah mereka membebani budak tersebut, membebani pekerja tersebut, ma yaklibuhum, apa dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu melakukan. Dengan pekerjaan yang mereka tidak mampu melakukan. Pak, jangankan budak, unta saja nggak boleh. Ya, dalam hadis yang sebelumnya ada seorang sahabat yang membebani unta dengan beban melebihi kekuatan unta tersebut. Apa kata Rasul? Rasul mengatakan itu bahwasanya perbuatan itu adalah seorang perbuatan dolim, nggak boleh, karena membebani unta melebihi beban kemampuan unta tersebut. Apalagi membebani manusia melebihi kemampuan manusia tersebut. Fa in kallaftumuhum ma yaklibuhum, ini kata Rasul, maka kalau seandainya engkau membebani budak tersebut, membebani anak kita, membebani kuli kita, membebani apalagi pegawai kita dengan pekerjaan di luar kapasitas mereka, fa'ainuhum, maka tolonglah mereka. Jangan begini, kerjakan saja, kamu kan tak bayar. Bukan begitu. Kalau pekerjaannya berat dan kita lihat memang kewalahan, meskipun kita bayar, tetap kata Rasul apa ini? Fa'ainuhum, bantu mereka gitu. Baik. Apa pelajaran dari hadis ini? Jelas pelajarannya adalah larangan mencela budak, bahkan mencela manusia pada umumnya nggak boleh. Terus yang kedua, apa pelajarannya? Pelajarannya adalah jelas memperlakukan budak, memperlakukan pegawai, memperlakukan bawahan sebagaimana kita memperlakukan diri kita. Kemudian yang ketiga, apa faedahnya? Yang ketiga adalah tidak membebani orang lain dengan pekerjaan di luar kemampuan dia. Kalau memang ingin membebani orang lain dengan pekerjaan di luar kemampuan dia, maka kita diperintahkan oleh Nabi yang mulia untuk membantu orang tersebut. Kemudian pelajaran yang keempat, jelas, yaitu apa? Memberikan sesuatu kepada orang lain dengan sesuatu yang kita cintai. Allah Azza wa Jalla berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Awal juz 4. Awal juz 4 bagian atas sebelah kiri. Engkau tidak akan mendapatkan kebaikan sampai engkau menginfakkan sesuatu yang engkau cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Engkau tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai engkau memberi sesuatu yang engkau cintai. Kenapa kok pakai gitu, Pak? Karena ketika kita memberi sesuatu yang kita cintai, ini kita menang melawan siapa? Hawa nafsu. Kan eman, Pak, nafsu kita. Ini kan punyaku. Ini kan hasil kerja kerasku. Ini hasil keringatku. Tak kasihkan. Nah, itu hawa nafsunya. Maka Allah Azza wa Jalla menjadikan surga itu berlawanan dengan hawa nafsu. Maka Allah jadikan patokan, kamu nggak akan pernah mendapatkan kebaikan sampai kamu memberikan sesuatu yang kamu cintai. Maksudnya kamu mengalahkan hawa nafsu, maka kamu akan masuk ke dalam surga. Itu maksudnya, hikmahnya di situ. Nah, maka di sini antum melihat ra'aitu abadar wa alayhi khullah wa ala gulamihi khullah.
Maka aku melihat Abu Dar itu pakai perhiasan, ternyata budaknya juga pakai perhiasan yang sama. Ngoten Pak. Terus apakah kita bisa? Ya monggo kita coba. Ya, kalau kita mengaku mengikuti para sahabat, ya beginilah para sahabat. Nggak cuma akidah saja, tapi mereka juga luar biasa dalam masalah muamalah. Ya kalau kita nggak ngaji seperti ini, kita nggak tahu Pak. Nanti kalau kita terus ngaji, kita bisa ambil kesimpulan, oh ternyata sahabat itu sifatnya seperti ini. Ya kan? Masih ingat hadis yang pernah saya sampaikan dulu banget tentang seorang sahabat yang dia menjamu tamunya Nabi. Kemudian sahabat ini mengatakan pada istrinya, keluarkan semua makanan yang ada karena ini ada tamunya Rasul. Maka istrinya mengatakan, nggak ada makanan kecuali makanan punya anak kita. Maka suaminya mengatakan, tidak apa-apa, keluarkan, nanti kita tidurkan anak kita biar dia tidak terasa lapar. Akhirnya sekeluarga itu nggak makan semua, hanya dalam rangka tamunya Nabi ini makan. Sampai di pagi hari ketemu sama Nabi, Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah kagum terhadap suatu kaum, yaitu keluarganya tadi itu. Ternyata yang menjamu tamunya Nabi ini bukan orang kaya, justru orang yang nggak punya, tapi dia hanya punya makanan yang paling berharga satu-satunya. Maka dia berikan yang berharga itu kepada orang lain. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah itu luar biasa. Tapi boleh nggak Pak kita kasihkan baju kita yang nggak kepake kepada orang lain? Boleh, nggak ada salahnya selama bajunya memang layak untuk dipakai, daripada dibuang mubazir, dikasihkan orang lain boleh. Tapi kalau antum ingin pahala yang lebih gede lagi, antum belikan baju baru kasih. Tapi seringnya kita ngasih baju bekas, baju barunya jarang, atau bahkan tidak pernah. Bekas disetrika, diplastiki, dikasih. Nah sekali-sekali kita beli baju baru yang sama. Ini Pak, kembaran sama saya, gitu. Punya saya itu bekas semua Pak. Ini bekas ini Pak. Saya itu sering dikasih orang bekas. Jadi saya jarang beli baju Pak. Semua baju di lemari yang numpuk buahnya itu kasih orang semua, bekas pakai semua. Kaos itu bekas sponsor bekas semua. Terus ini bekas juga ini yang saya pakai ini. Jarang saya beli pakaian. Tapi kalau dari kita sendiri, boleh nggak ngasih pakaian bekas? Boleh, kalau memang masih bagus, masih layak, boleh. Tapi kalau kita memang niatnya untuk murni sedekah ke orang lain, maka kita beli pakaian, kita kasih ke dia, itu lebih sempurna dibanding harus kita ngasih bekas. Kalau bekas tadi niat kita dua, kita niat ngasih plus niat eman daripada dibuang. Kalau niat kita memang benar-benar ingin berbuat baik pada orang lain, belikan yang baru dan kasih. Itu lebih layak dan lebih terhormat buat kita di hadapan Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang mau tanya? Silakan Pak. Kalau nggak ada panjenengan Pak, sepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Beberapa pertemuan kan terakhir kemarin pembahasan tentang budak Rasulullah. Sedangkan pada zaman sekarang kan sudah tidak ada lagi budak. Yang kita ambil hanya budak aja diperlakukan seperti itu atau semacam itu. Budak saja, mulai dari kisos, menzolimi sampai ini penyetaraan pakaian, makanan, semuanya proses. Kenapa Pak? Di semacam ini hampir jarang kajian ya Pak Ustaz, masalah budak ini Pak Ustaz ya.
hampir jarang lah. Akhirnya kan kita mengambil kesimpulan Buddha aja diperlakukan semacam itu. Kenapa kok tidak pada keluarga kita, saudara kita? Sedangkan kan Buddha kan lebih rendah dari keluarga kita. Itu yang saya maksud, Ustaz. Kenapa kok hati kita ini tidak tergerak sampai sejauh itu, Ustaz? Tapi setelah mendengar hadis-hadis yang Ustaz sampaikan, artinya kita Buddha aja semacam itu. Kenapa kok saudara kita, saudara yang ada hubungan darah itu, Ustaz? Berarti kan lebih, Ustaz. Betul. Daripada Buddha. Iya. Iya. Kalau diberi pencerahan lagi, Ustaz. Jazakumullah. Kita beri pencerahan. Iya, betul, Masya Allah. Kalau budak saja digitukan oleh para sahabat, apalagi kerabat-kerabat mereka. Terlebih lagi kerabat itu adalah orang pertama yang mendapatkan hak kebaikan dari kita. Apa kata Al-Quran itu? Wa yas'alunaka madza tunfiqun. Dan mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka infakkan. Qul ma anfaqatum lil walidaini wal aqrabina wal yatama masakin. Katakan ya, yang engkau infakkan itu yang pertama kali untuk orang tua, kemudian untuk kerabat. Nah, kalau budak saja seperti itu, maka kerabat harusnya kita beri lebih, adik, kakak, saudara dan lain sebagainya. Terus bagaimana kok kita nggak tergerak? Begini Pak, kalau kita bicara kebaikan, maka yang pertama kali kita harus tahu itu adalah ilmunya dulu. Apa sih keutamaan berbuat baik pada kerabat? Terus bagaimana sahabat? Setelah kita tahu ilmunya, maka yang kedua harus ada motivasi dari diri kita. Apa motivasi kita? Oh, saya ingin mencontoh Rasul. Bagaimana Rasul? Seperti ini, maka kita lakukan persis. Itu tergantung bagaimana kita mengidolakan sesuatu, Pak. Orang kalau udah jadi mengidolakan sesuatu, maka dia akan mencontoh persis sesuatu tersebut. Lihat zaman saya dulu, kalau orang mengidolakan David Beckham, semua anak kecil potongannya kok Beckham KB, Pak. Dipapras sampingnya, tengahnya diginikan, dimoha, itu potongan David Beckham. Terus potongannya begini, itu karena mereka mengidolakan pemain bola. Nah, kita bagaimana bisa tergerak hatinya kalau kita tidak mengidolakan Nabi SAW? Beda loh Pak antara cinta dengan idola. Beda nggih? Karena cinta punya tingkatan. Kalau sebatas cinta, ya sebatas cinta. Kalau udah mengidolakan, ini yang namanya cinta di atasnya. Cintanya lebih lagi. Makanya Nabi SAW itu ketika berkata kepada tentang sholat, itu Nabi mengatakan apa? Qurratu aini. Sholat itu merupakan qurratu aini, penyejuk mata buatku. Qurratu aini, sesuatu yang menjadi qurratu aini itu apabila sesuatu tersebut sudah mencapai derajat ghayatul hubbi, derajat cinta yang paling tinggi. Jadi ketika Nabi itu sangat cinta dengan sholat, maka sholat ini menjadi apa? Penyejuk matanya beliau, menjadi refreshingnya beliau. Jadi yang seharusnya sholat itu capek, tapi Nabi nggak capek karena Nabi sudah senang dengan yang namanya sholat. Nah begitu. Jadi dengan Nabi SAW itu harus mengidolakan. Kalau udah mengidolakan, maka akan kita ikuti, kita akan termotivasi. Seperti tadi Abul Yasar, kita mengidolakan para sahabat. Lihat bagaimana para sahabat memperlakukan budak. Seperti itu. Maka kita akan melakukan hal yang sama dengan siapa? Si Abul Yasar tadi. Jadi harus ada ilmu, itu yang pertama. Yang kedua motivasi dari idola kita. Bukan sekedar cinta tapi idola. Apa bukti para sahabat mengidolakan Nabi hari ini? Hari ini kita mendapatkan bukti jelas sahabat mengidolakan Nabi.
apa? Mereka mesti mengatakan dulu Nabi pernah ngomong. Itu mesti mereka omongkan. Dulu Nabi pernah ngomong, dulu Nabi pernah ngomong, dulu Nabi pernah ngomong. Mesti itu. Kita belajar Adabul Mufrad sampai hadis 187. Udah berapa banyak sahabat yang ngomong seperti itu. Dulu Nabi pernah ngomong, dulu Nabi pernah ngomong, dulu Nabi pernah ngomong. Ini bukti mereka mengidolakan Nabi. Bahkan ketika tadi Abu Yazid dikritik oleh anak kecil tadi, dia elus kepalanya, aduh iya bener, dulu Nabi pernah ngomong. Mesti itu yang diucapkan oleh mereka. Nah, ini menunjukkan bahwa sahabat itu nggak cuma sekedar cinta, tapi udah menjadi apa? Idola. Sampai ditiru semuanya sama sahabat. Nah, gitu Pak. Jadi kenapa bisa tergerak? Idolanya dulu dilihat. Nah, cinta kepada orang-orang soleh ini nggak akan tumbuh kalau kita nggak belajar seperti ini Pak. Paham gak? Gitu. Baik. Mungkin itu jawaban dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sampun kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.